Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di konten reaction mingguan kita. Dan apalagi kalau kita bukan nonton anime mas-mas kepala borong Shangri-La Frontier episode 5. Episode ini bakal nyeritain apa, gua tidak tahu, gua sama sekali gak ingat ceritanya. Nanti palingan pas nonton gue ingat lagi. Terakhir kan ditutup waktu Sunraku mau lawan Hiyu ya. Apakah pertarungan melawan Hiyu tuh bakal di skip atau ternyata bakal diceritain lagi kayak pertarungan waktu ngelawan ular di episode 1 tuh. Mungkin itu aja untuk opening kita. Sampai jumpa setelah gua selesai nonton Shangri-La Frontier episode 5. Bye-bye guys. Oh, diceritain ternyata. Lanjut nih, tidak di skip. Cuma yang jadi pertanyaan apakah bakal lama atau tidak nih pertarungan di sini. Sudah kayak One Piece saja, Pak. Hampir 3 menit isinya cuma recap. Gue jadi ingat waktu nonton Gear 5 tuh berapa menit tuh recap doang. Iya, 3 menit pas recapnya dengan opening. Pemanfaatan skill yang berkembang karena pengalaman melawan Lycaon. Maksudnya? Skillnya naik level gitu gara-gara dia dapat XP habis lawan Lycaon. Susah nih kalau bukan pakai bahasa Inggris ya. Jangan bilang mau di parry lagi. Anjir, semua mau di parry sama dia nih. Evolusi dari perfect parry. Oh, apa coba evolusi dari perfect parry? Ripple counter. Ripple counter menangkis serangan dan melancarkan serangan balik. Berarti bukan cuma nge-parry doang tapi bisa counter. Oke. Anjir, musiknya loh bagus ini Pak. Kalau lu nonton anime nyari musik Shangri-La sih salah satunya. Tidak sampai-sampai. Ini ikan hiu kah lele? Kayaknya campuran nih, lele, hiu. Hiu kaki 4 gue jadi nge-zoom 100. Anjir, beda musik lagi Pak. Ale cuma jatuh damage 8. Itu bukan kena pukul bos loh. Jatuh doang nih. Damage 8 dari darah 30. Ampun. Laki-laki juga darah cuma 30. Betul-betul tidak peduli sama darahnya loh. Dia kena pukul bos, damage-nya tadi kan 5. Darahnya sekarang 17. Tadi waktu dia jatuh darahnya kan full jadi 22. Sekarang darahnya 17 berarti 5 damage doang anjir. Kena pukul bos lebih tidak sakit daripada jatuh. Memang gravitasi adalah musuh terbesar gamer. Oh, ini dibahas nih. Hiu yang punya sungut lele dan berkaki 4. Oh, ternyata hiu lele. Kita akan dijamin mati karena jatuh dari tempat tinggi. Ya jelas sih, damage-nya gravitasi lebih besar loh daripada bosnya. Pencipta bos ini brengsek sekali. Waduh, saya sih sangat relate ya. Berapa kali saya main game tuh maki-maki orang yang bikin bosnya. Wih, dibahas nih. Setelah merasakan kejutan di sekujur tubuh, seluruh indraku akan berhenti berfungsi. Bahkan ada beberapa game yang dilarang beredar karena efeknya terlalu realistis. Ini yang gue bahas kemarin panjang lebar tuh, tentang tidak mungkin ada game yang bakal dibiarkan beredar kalau bisa mempengaruhi sarafnya kita gitu. Ini dibahas nih, gamenya terlalu realistis makanya dilarang beredar. Masuk akal, pinter. Bukannya malah disebarluaskan game kayak gitu. Ternyata beginian pun dipikirin loh. Bosnya juga kaget. Menang karena kesundul. Oh iya, Sunraku kan punya stack luck ya. Dia nggak langsung mati. Menang karena kesundul. Ale, lawan bos cuma naik 1 level. Cara dia makan item kayak gitu sekarang nih. Harus buka topping. Kelihatannya seperti dipaksa masuk ke tenggorokan. Oh iya, Emul kan nggak tahu ya kalau Sunraku pakai topeng. Emul malah jadi cewek, mending jadi tas. Tuhan, Emul bacot sampai. Kalau ada forum kayak gini gue jadi ingat apa ya? Oh, Bofuri kan juga sering tuh ngeliatin chat-chat forum. Jika kebanyakan bunuh pemain, semua barangmu akan hilang. Kalau kamu dibunuh pemain atau karakter non pemain, kamu juga harus bayar harga buronanmu ke pembunuhmu. Kalian kebanyakan bunuh orang sampai tak bisa terselamatkan lagi. Ya. Cukup fair lah hukuman buat PK-nya. Biasanya kan player PK itu rese ya. Kalau hukumannya sampai separah itu sih bisa bikin orang jerah. Kecuali kalau orang itu yakin gak bakal bisa dibunuh. Nah itu, dia gak bakal peduli. Anjir, enak banget Pak dengar musiknya. Padahal lagi ngobrol doang nih, forum lagi tulisan doang. Padahal cuma mau nanya tentang kelinci. Nah ini, ini nama doang ya, bukan status. Oh berarti setiap player tuh bisa lihat nama player lain? Atau ini cuma berlaku buat player killer doang? Anjir, gua nonton speed 1,5 lo gak nyadar kalau sudah mau habis. Kodok ditumpuk. Ya, itu tadi guys, Shangri-La Frontier episode 5. Bagus atau tidak? Bagus.
Tapi kenapa pas ngalahin bos rawa nggak dapat loot drop? Oh iya, tadi nggak diliatin ya apakah ada loot drop atau tidak. Menurut lo pacing cerita anime Shangri-La udah tepat atau perlu dipercepat atau perlambat lagi? Buat gua sih ini lambat ya. Buat gua ya ini jatuhnya lambat. Kayak tadi pertarungan ngelawan Hiyu aja tuh hampir makan setengah episode loh. Dari sini kita bisa lihat polanya tuh, setengah episode berkelahi, setengah episode tuh cerita jalan. Gitu terus kan dari episode 2 lawan Likagon setengah episodenya cerita. Berarti emang nggak ada loot dropnya tadi tuh monster. Sunraku masih pakai kalung, jadi levelnya ya kayak di oh iya betul, gue lupa dia kan pakai kalung ya. Pantes cuma X1 level. Betul ya, gue baru ingat. Emang drop rate bossnya tinggi. Ya bisa jadi. Kemungkinan kenapa nggak ada drop boss waktu lawan monster tadi? Mungkin aja karena drop rate-nya kecil. Tapi biasanya masih sekecil apapun setidaknya ada item sampah yang jatuh lah. Nggak kosong-kosong gitu juga lah. Rating bang, mari kita cek rating Shangri-La Frontier. Animenya sudah 8,01. Nambah berapa? Nambah 0,2. Terakhir kan 7,98 ya? Iya kan, atau 7,99? 7,98 deh. Berarti nambah 0,2 poin. Ini anime merangkak kan. Pelan-pelan naik ke 8 lebih tinggi lagi. Setidaknya ini memastikan lah kalau ini Shangri-La Frontier sepertinya adalah anime game Jepang dengan rating tertinggi deh untuk saat ini. 8,01. Apakah ada yang bukan movie ya? Kita bisa sorting by score nggak? Oh bisa. Masih airing lagi, belum rilis, belum tamat dan sudah 8,01. Hebat. Bahkan anime game di My Anime List dengan rating 8 cuma anime Cina, Avatar King, sama ini Shangri-La Frontier. Yang lain 7 semua. Esau 7 dong. Kayaknya nggak masuk dari sini Esau. Esau yang Underworld. Apa jangan-jangan sudah masuk, sudah tidak dihitung video game tuh? Mana sequelnya? Tahu gue bagus loh ratingnya ordinal scale ke atas tuh. War of Underworld turun loh. Seingat gue dulu sempat 8 kok. Waktu gue bikin konten apa gitu. Gue ingat tuh Esau sempat 8. Sekarang tidak ada Esau 8 sama sekali loh. Anjir. Jatuhnya lumayan berarti pak. Gue tuh ingat sempat 8 loh Alicization. Waktu gue bahas Esau anime jelek kayaknya sempat 8 itu rating. Sekarang jadi 7,5 terjun bebas. Berapa poin jatuh ale. Wow. Satu-satunya Esau yang paling tinggi ya ini progresif. Itulah untuk pembahasan tentang rating hari ini. Kita lihat bakal merangkak sejauh apa nih Shangri-La Frontier. Apakah tembus 9? Kayaknya sih berat ya. 8,5 lah. Kalau misalnya prospeknya 0,2 poin setiap minggu, artinya investasi kita dalam 6 bulan ke depan, kita bakal dapat profit sekitar berapa poin ya? Masih ada, anggaplah 20 episode lagi. Masih bisa naik 4 poin. Jadi prospek akhir kita paling ideal ada di angka 8,4. Maksimal 8,5. Tapi kalau misalnya di tengah jalan ternyata ada badai dan segala macam, kemungkinan prospek terendah yang bisa kita dapatkan sekitar 8,1,5 lah. 8,15. Nah itu dia. Jadi kurang lebih seperti itu kalau kalian ingin investasi. Player ada nickname di atas charnya. Kalau pet apakah juga ada? Dan kalau semisal nggak ada berarti nggak guna dong penyamarannya Emul. Kayaknya kita nggak pernah dilihatin ada nama di atas kepalanya Emul sih. Jadi kemungkinan nggak ada. Di episode ini yang bisa kita bahas lagi-lagi ya. Gue lupa cek apakah masih ada studio Ubud atau tidak ya. Bentar gue cek. Ya masih ada studio Ubud. Sampai episode 5 terpantau masih ada. Kalau satu hal yang menurut gue paling bagus di episode ini lagi-lagi musiknya. Ini anime bagus banget pak musik-musiknya. Dan gue lebih prefer Emul jadi kelinci sih daripada jadi manusia. Mending jadi tas aja pak satu kali. Soalnya pengalaman gue ya, banyak tuh karakter yang bagus ketika masih jadi monster. Giliran jadi manusia tuh sudah tidak menarik lihat karakternya. Kalau gue mau ambil contoh, Kumoko tuh jauh lebih menarik ceritanya ketika dia masih jadi laba-laba daripada sudah jadi dewa-dewaan. Makanya gue tuh suka heran sama orang yang, bang kapan ini jadi manusia? Bang kapan Ainz jadi manusia? Lu berharap apa jadi manusia? Masalahnya potensi jadi jeleknya tinggi kalau dia balik jadi manusia. Sudah kehilangan ciri khasnya lah. Langsung jadi Paimon saat jadi manusia. Aduh bacot banget. Gue masih bisa memaklumi Emul bacot kalau dia dalam bentuk kelinci ya, karena lucu liatnya. Tapi kalau dia bacot dalam bentuk manusia, aduh ngeselin. Sama ada satu topik yang tadi akhirnya disinggung tuh. Ini kayaknya anime game pertama yang singgung tentang itu tuh. Keresahan gue setiap kali ngebaca manhwa game segala macam ya. Kalau game VR terlalu realistis sampai ada fitur contoh kayak di SAO season 1 yang di Arc ALO itu kan ada tuh fitur rasa sakit. Buat gue itu nggak masuk akal pak. Kalau sampai ada game punya fitur rasa sakit, itu artinya game punya kendali terhadap saraf dan tubuh kita kan. Itu tidak mungkin dibiarin beredar itu game. Bahaya itu game kayak gitu. Nah ini disinggung nih sama Sunraku nih. Ada kalimat unik saat Sunraku dengan Emul pengen diserang, yaitu kelinci Inaba merupakan legenda Jepang tentang kelinci yang ditinggal di pulau Inaba dan suatu hari dihasut oleh rubah jahat.
Tiap episode dikasih cliffhanger. Oh iya, gue sampai lupa tadi tuh cliffhanger ya pas ketemu pensil kan. Lupa gue pak. By the way, kelebihan player killing dan hukuman player killing apa pak? Gue nggak sempat baca sih kelebihan player killing ya. Tapi hukuman player killing tuh lumayan jahat pak. Sudah terlalu banyak orang yang dibunuh, semua itemnya kita tuh bakal jatuh dan jadi milik orang yang ngebunuh kita. Dan ketika kita mati, kita harus ngebayar uang penalti sesuai dengan jumlah musuh yang sudah kita bunuh. Wah anjir itu kalau misalnya lu miskin baru bunuh 100 orang gitu dan ternyata harus bayar berapa juta, ya sudah pasti ke-lock itu karakter pak, nggak bisa main lagi. Auto lockout itu mah, ganti game atau ganti karakter. Jahat tapi sekaligus menurut gua sih adil ya. Artinya kalau lo mau PK secukupnya aja, jangan berlebihan. Jadi orang yang punya hasrat untuk nge-PK itu tetap diakomodasi sama developernya. Cuma jangan berlebihan. Kalau berlebihan siap-siap Anda menderita. Terus kalau jatuh semua itu dianggap kayak ngulang dari awal. Oh iya, lupa level skill harusnya tetap. Level sama skill palingan tetap. Tapi ya itu item pak. Kalau lu pernah main game MMORPG pasti lu tau lah. Ada item yang cuma dropnya tuh sekian persen, 0,1%. Ada item yang harus nge-grinding beratus-ratus jam. Itu kalau jatuh lu masih mau grinding ulang ratusan jam lagi? Apa lu tidak pusing pak? Coba main RO, mentok level, item hilang, sewa nangis. Gue pernah main Rabbit RO. Gue nemu celahnya lah dan gue eksploitasi kan. Setelah gue eksploitasi, ketahuan sama developer, karakter gue dipenjara sama devnya selama berapa ratus tahun gitu. Langsung gue pensi. Padahal karakter gue levelnya sudah mentok, sudah lumayan kaya lah. GG juga developernya dipenjara, nggak di-banned. Kalau di Rabbit RO dulu, itu playernya nggak di-banned, dipenjara karakternya. Jadi kalau lu nge-cheat atau segala macam dipenjara, nggak bisa keluar sama sekali sampai waktu yang ditentukan. Berapa ratus tahun kah, berapa bulan kah, berapa tahun. Kalau lu mau keluar dari penjara, itu ngikutin, dia tuh ngitung jumlah jam ketika kita lagi main. Jadi kalau misalnya kita lock out gamenya atau kita keluar dari game itu, jamnya berhenti. Jadi lu bayangkan kalau misalnya lu di ban 10 tahun gitu, ya lu harus login itu game 10 tahun, tidak boleh keluar. Kalau keluar ya berhenti itu jam, gak akan turun. Ya mungkin itu aja yang bisa kita bahas dari Shangri-La Frontier episode 5. Gue turut bersuka cita melihat anime ini akhirnya mendapatkan rating yang sesuai, bisa nembus di angka 8. Selebih dari itu gue gak peduli mau 8,5, 8,3, yang penting 8 aja lah. Anime sebagus ini ratingnya 7 tuh terlalu mendiskreditkan loh. Soalnya anime sebagus ini aja ratingnya 7 pak. Terus anime-anime yang lebih jelek daripada ini mau dikasih rating berapa? 5? Ya, masuk akal. Ini mah overall season 1, 2, 3 mah rating 6. Ini auto 6 atau 5. Kalau Shangri-La Frontier aja 7. Berarti standarnya tinggi banget. Ya itulah. Thank you semua yang udah nonton sampai titik ini. Kita bertemu lagi di reaction minggu depan. Sampai jumpa di Shangri-La Frontier episode 6. Dan bye-bye guys.